Hai, Shalom, bersama saya Pastor Sarah, Pastor asik, Pastor cantik, Pastor gaul, Pastor keren tentunya. Haleluya. Saya berpakaian seperti ini karena saya kebetulan ada di kolam baptisan. Saudara ingin membaptis jemaat yang dari luar kota sekaligus mahasiswa online kami. Nah, di sini saudara, saya seperti biasa saya katakan, saya di sini untuk menjawab segala kebingungan saudara, pertanyaan saudara yang mungkin saudara temukan di sekeliling saudara, tetapi tidak mendapat jawabannya atau dipertanyakan beberapa orang guna untuk menyesatkan saudara. Ya, di sini saya ada untuk menjelaskan saudara. Nah, jadi pada saat itu saya ada di satu komal dan saya dipertanyakan tentang pertanyaan ini, dan ini datang dari orang yang tidak mengenal Kristus ya. Memang mungkin tujuannya, saya tidak tahu tujuannya ya, apapun tujuannya, apakah itu untuk menyesatkan atau untuk menyerang saya juga nggak tahu. Dan saya sangat tidak peduli, tetapi saya sangat peduli untuk meluruskan ini. Saya tidak menjawab waktu itu dikarenakan saya hanya satu device dan handphone saya sedang dicas, jadi saya tidak bisa menjawab ya. Ketika dia berkata begini, Pastor Sarah, bagaimana menurut Anda tentang ayat yang berkata Yesus itu berpuasa 2 kali seminggu? Saya katakan, setahu saya, Yesus hanya berpuasa di saat dia dicobai di padang gurun. Tapi begini. Dan dia katakan ada di Lukas 18 ayat 12. Saya jawab waktu itu di situ, saya tidak ada Alkitab di depan saya. Sedangkan Alkitab yang LAI sudah tidak saya puja, sudah saya singkirkan gitu ya, sudah saya buang. Dan yang ada aplikasi dan handphone saya sedang dicas. Kalaupun saya menjelaskan sekarang, Anda tidak mungkin percaya dan saya harus menunjukkan data kan. Sedangkan Anda berkata ada tertulis, belum tentu ada tertulis. Karena itu kan sudah kebiasaan kalian seperti itu, saya katakan begitu ya. Nah, intinya begini saudara. Dia bawa tentang Lukas 18 ayat 12. Karena memang saya katakan nanti akan saya buat video saja untuk menjawabnya. Saya tunjukkan saja saudara. Jadi ayatnya dia berkata begini. Dia kata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia katakan begini ya. Nah, ini saya kasih tahu ya. Ini saya menggunakan LAI. Ya, walaupun di sini ada judulnya, saya tidak pernah mau terpaku dengan ayat ini, ya. Tetapi lihat saja judulnya, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Artinya seperti apa? Nah, ini. Kita kalau mau membahas tentang Alkitab, baca dulu ayat sebelumnya, karena seperti biasa saudara, kita belajar dari kejadian di padang gurun. Ada banyak hal sebenarnya yang saudara bisa pelajari tentang kejadian di padang gurun antara iblis dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Di situ Yesus memakai perkataannya sendiri yang ada dituliskan di dalam Alkitab, dan iblis mengutipnya ayat dari Alkitab, tetapi pertama ayat itu tidak ada, dan yang kedua ada pun tetapi dia ubah ayatnya. Ada yang dia tambahi dan dia kurangi menurut tafsirnya sendiri. Nah, seperti yang dilakukan oleh saudara yang bertanya kepada saya itu. Nah, seperti apa sebenarnya? Ayat itu bicara tentang apa saudara? Apakah itu perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu berpuasa 2 kali seminggu? Kita lihat di sini saudara, dari ayat 9 ya. Ada dan kepada beberapa orang, saya pakai terjemahan LAI saja ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, ini ada perumpamaan. Latar belakang perumpamaan ini adalah karena Yesus melihat ada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Ya, itulah alasan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Dan seperti apa perumpamaan itu? Begini perumpamaannya ya. Lihat ini ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sekali lagi saya menggunakan LAI ya, terjemahan LAI. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Jadi ada 2 orang. Yang pertama orang Farisi dan yang lain lagi pemungut cukai. Lalu kata Yesus lagi, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Jadi orang Farisi itu, sekarang Yesus menjelaskan tentang orang Farisi. Catat ya, yang pertama Yesus berkata tentang orang Farisi bahwa
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi doa orang Farisi itu kira-kira begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim. Bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia menunjuk kepada pemungut cukai ini. Si orang Farisi. Lalu lanjutan doanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, ini doa orang Farisi. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Gitu. Ya, itulah doa si orang Farisi. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi si orang Farisi ini dalam doanya membandingkan dirinya dengan orang Farisi itu. Jadi ini isi doa si orang Farisi. Kira-kira begitu ya. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi yang berkata bahwa aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, itu bukan Yesus. Bukan Yesus yang sedang berpuasa 2 kali seminggu. Bukan Yesus juga yang memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Ya, tetapi orang Farisi. Sampai di sini paham saudara? Harus paham. Nah itulah saudara, makanya saya selalu berkata betapa pentingnya saudara untuk memahami apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu, di dalam Injil itu saudara ya. Di dalam kitab kita ya saudara, di dalam buku kita. Karena kalau saudara tidak memahami ya, tidak pernah membaca, saudara akan bingung ketika ada orang menyesatkan saudara dengan ayat-ayat itu, berkata ditunjukkan begini, saudara akan bingung. Ini dari mana ya? Sedangkan ayat-ayat itu belum tentu dikhotbahkan di gerejamu. Ya, ingat saudara. Sekali lagi, itu bukan tentang Yesus Kristus, tetapi itu bicara tentang perumpamaan oleh Yesus Kristus yang berbicara tentang orang Farisi. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati.